teman-teman, balik lagi di segmen Podcast LAN, Podcast 49. Saya Akula Reviana dari 11 DKV 1. Jadi hari ini saya kedatangan narasumber, yaitu murid berprestasi yang memenangkan lomba kreasi formasi pengibar bendera. Di sebelah saya adalah perwakilan dari pasukan Bripaslan yang memenangkan lomba. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Maufik Akmal, saya dari 11 DKV 2 dan saya perwakilan dari anggota Bripaslan. Oke. Kemarin tuh memenangkan lomba tuh kan pasukan ya, berarti dia banyak orang. Nah, pertama-tama sih tahap awal apa sih yang dilakukan oleh para anggota? Yang pastinya tuh gak semuanya langsung menyetujui lomba itu kan. Pasti ada beberapa yang ragu-ragu karena takut atau apapun. Itu gimana cara dan tahap-tahapnya biar supaya akhirnya mereka memutuskan ikut? Jadi dari awal itu pas latihan dipisah-pisahin dulu, ditanya-tanyain siapa yang ingin mengikuti lomba dan tidak ingin mengikuti lomba. Nah, udah terpilih itu jadi yang mengikuti lomba dipisah dan yang tidak mengikuti dipisah sebelah kiri dan kanan. Setelah itu yang mengikuti lomba udah setuju walaupun ada beberapa yang ragu. Nah, tapi setelah itu keesok di pertemuan berikutnya pas latihan pengibaran dan latihan mengubah formasi, membentuk formasi, akhirnya dia tuh tidak ragu lagi, walaupun ya ada sedikit lah gitu. Dan hamin 2 bulan itu udah ada info tentang lomba itu, jadi ya mereka udah pada setuju tentang itu semua. Setelah itu ya hamin 1 bulan pasukan kita merombak formasi. Tadinya udah dibuat formasi, nah tetapi pelatih kita itu kayak kurang serak ya kurang bagus lah gitu, jadi dirombak oleh pelatih kita hamin 1 bulan. Setelah itu udah bagus formasinya, jadi kita latihan kita latihan dengan formasi itu, latihan terus menerus. Nah, setelah hamin berapa itu kita registrasi lomba. Setelah itu saya dan teman saya satu lagi cewek datang ke technical meeting waktu itu. PTN, ya. Pada hari Sabtu kalau tidak salah sih, hari Sabtu. Nah, setelah hari Sabtu itu diadain technical meeting wali kota, dan pada hari Sabtu depannya kita melakukan test track. Test track itu kita mencobai lapangan di wali kota itu. Jadi kita melakukan test track itu ya walaupun bisa dibilang lumayan luas ya dari lapangan ini. Nah, terus ternyata formasi yang diberikan oleh pelatih saya itu waktunya kurang. Jadi pas pembukaan formasi itu terlalu cepat waktunya. Jadi durasi yang dikasih dari sana berapa? Durasi yang dikasih dari wali kota itu 12 menit. Wah, lama ya. Iya, lama. Jadi pas pembukaan formasi itu malah bukannya lama, tapi cepat gitu. Jadinya makan waktu, bukan makan waktu sih. Istilahnya apa ya? Terlalu banyak gitulah. Nah, setelah itu latihan di berikutnya hari Senin tuh. Kita latihan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis kita latihan untuk mengubah formasi itu. Pas hari Senin pelatih kita merombak formasi lagi, dan pada akhirnya itu udah fix formasi yang itu. Dan setelah dilakukan ternyata formasi yang dirombak itu lebih lama dari formasi berikut sebelumnya. Jadi waktunya itu bisa cukup waktu pas tampil kemarin. Gimana sih Kak perasaannya waktu kemarin memenangkan lomba tuh? Pasti kan senang ya. Terus apa aja nih yang dialamin? Pastinya di pasukan itu kan pasti terharu kan. Itu gimana tuh? Boleh sampaikan gimana perasaan-perasaannya mewakili pasukan Bripaslan? Perasaan saya waktu kemarin lomba senang, bangga dan haru. Karena banyak dukungan dari alumni dari Bripaslan sebelumnya, dan juga dari dukungan dari pembina dan pelatih. Itu membuat saya benar-benar tuh semangat banget untuk mengikuti lomba itu. Dan ketika tampil tuh benar-benar deg-degan ya, deg-degan karena takutnya ada yang kesalahan gitu.
Tetapi akhirnya alhamdulillah saya itu bisa memaksimalkan semuanya itu, bisa mengeluarkan tenaga dan saya sebagai Danton saya bisa mengeluarkan suara saya ya sesuai ekspektasi saya sih. Yeah. Dan setelah tampil pasukan saya ditunggu oleh beberapa teman-teman saya, terus beberapa junior saya dan juga beberapa alumni dan pelatih saya. Dan saya disamperin oleh salah satu alumni, mungkin saya tidak tahu namanya, itu dia memberikan apresiasi kepada saya dan tiba-tiba saya merasa terharu dengan apresiasi tersebut dan tiba-tiba saya nangis gitu. Wah, tapi keren sih ya Bri Paslan, sampai junior bahkan alumninya aja datang buat ngedukung, keren. Nah, pengalaman yang didapat dari mengikuti lomba, pengalaman terbesar yang bisa dijadiin pelajaran buat kedepannya? Pengalamannya mungkin melatih mental kita ya, melatih mental yang mungkin saya dulu tuh belum pernah mengikuti lomba sama sekali. Kemarin baru pertama kali saya mengikuti lomba gitu. Jadi ya mungkin untuk kedepannya ketika saya sudah mengikuti lomba lagi, mental saya sudah terbuat. Jadi saya tidak perlu ragu ataupun takut lagi untuk mencoba lagi. Iya, betul. Nah, tips dan triknya nih saat kemarin lomba pasti tadi Akmal bilang gugup tuh. Iya. Tips and triknya biar supaya mengatasi gugup itu, karena kan biasanya kalau kita gugup tuh ngeblank kayak aduh ini mau ngapain lagi nih, apalagi kan kalau formasi kan dia banyak gerakannya, habis ini itu ini. Nah, gimana ngatasinnya? Tips saya itu yang satu, tetap fokus, dan ketika kita tiba-tiba ngeblank, ikutin saja gerakan yang kita ingat. Pokoknya ketika kita salah, kita jangan diam, pokoknya kita tetap gerak agar tidak terlihat salah di hadapan mata juri. Sebelum itu kita melakukan berkumpul sebentar agar tidak merasakan gugup, berkumpul ya, membaca doa bersama gitu agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya, benar. Terpenting sih doa itu harus benar-benar kita panjatin sebelum kita mulai lomba sih emang. Nah, motivasi dari Akmal nih buat warga-warga yang lain, warga-warga Paslan yang lain, biar supaya kita juga bisa ngikutin lomba-lomba dengan pede ya, walaupun kalau kalah menang itu kan biasa ya, kayak itu proses, nggak selamanya yang kita lakuin itu pasti langsung menang gitu. Nah, motivasinya biar supaya kita tetap percaya diri, biar walaupun kita nggak yakin nih lomba itu menang, tapi kita harus tetap percaya diri. Itu motivasinya dong. Motivasi dari saya, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Nah, terus coba lagi aja. Ketika kamu ingin mengikuti lomba itu, mungkin beberapa mengikuti lomba yang lain, bukan tentang paskibra, mungkin lomba basket, lomba futsal atau lomba voli. Kalian coba saja lomba itu. Dan jangan berpikir untuk oh ya nanti gimana ya kalau misalkan gua kalah. Jangan berpikir seperti itu, tapi berpikirlah untuk menjadi seorang juara, seorang pemenang, agar semuanya berjalan dengan lancar dan tidak menjadi kesalahan untuk kita sendiri. Oke, makasih Akmal buat motivasinya yang keren banget, seriusan keren. Buat kalian juga terus tetap semangat ya guys, karena menang kalahnya dalam suatu lomba itu adalah relatif biasa. Jadi kalau misalnya kalian itu harus tetap mencoba, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton podcastan, dan terus tunggu di channel kami agar kalian bisa tahu apa aja aktivitas yang dilakuin di 49. Terima kasih semuanya, bye bye.